Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Neng? Mau nanya, Nanya sok aja. kalau itu apa? Kan banyak tuh orang sekarang yang suka bilang pemerintahan togut gitu. Aparat pemerintahan, Iya, Togut, jajaran iya, Pak Jokowi, iya. Togut. Jadi sebenarnya togut itu apa sih? Oh gitu ya. Saya mau jawab ya berdasarkan apa yang saya pahami ya, yang saya ketahui gitu. Jadi sepanjang sepengetahuan saya, yang namanya Togut itu nama lain dari berhala. Atau Togut itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi apakah itu misalnya bisa jadi berupa harta, pangkat, jabatan, atau apapun itu yang membuat kita menduakan atau mengesampingkan kekuasaan dan kemahabesaran Allah dan pengandalian Allah atas hidup kita gitu. Jadi Togut itu ya singkatnya adalah berhala. Nah yang jadi menariknya begini jadi mereka yang suka bacot-bacot tugas Togut julam jolim sama Pak Jokowi sama pemerintahan negara Republik Indonesia ini sangat menarik untuk dibahas ya. Jadi terutama saya ingin menyasar ke para pemuja nasab nih. Mereka itu kalau kita lihat nih dari data fakta, kebanyakan orang-orang yang membenci Pak Jokowi, kemudian membenci pemerintahan negeri ini, antek asing, aseng dan lain-lain, togut julam jolim, itu mereka juga rata-rata mereka adalah orang-orang yang memuja nasab. Betul. Sok aja teman-teman bisa cari data dan faktanya. Kebanyakan pasti kita bisa ambil kesimpulan seperti itu. Nah yang lucunya tuh mereka tuh nggak ngeh gitu, nggak sadar. Mereka lah yang mempunyai togut, mereka lah yang menyembah togut. Dan togut mereka itu apa? Togut mereka itu ya nasab itu. Mereka menjadikan segala sesuatu itu harus mengutamakan, harus mendahulukan nasab di atas segalanya. Kita udah tahu cerita-cerita mereka, cerita-cerita tahayul, khurafat mereka, doktrin-doktrin sesat mereka. Ini benar. Ini apa? Kalau mereka bilang togut, mereka sendiri yang punya togut yang baru tuh. Mereka sendiri yang menyembah togut, menyembah berhala. Berhalanya itu berupa nasab. Sok pikirin sama teman-teman ya. Iya, yang kayak PKI juga mereka. Enggak, ini masih khusus masalah togut. Kalau masalah togut kemudian kita berikan definisi bahwa singkatnya adalah berhala atau sesembahan lain selain Allah. Nah, sekarang ini fenomena itu terjadi, Iya. nasab. Mereka menjadikan nasab itu seperti Tuhan. Nasab mulia mereka yang mereka klaim itu mereka adalah memiliki nasab yang mulia yang bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menjadikan nasab itu sesuatu yang utama di dalam agama ini. Nah itu togut. Itu buat kalian ya budak-budak yang masih tolol, yang masih mau jadi pengikutnya, mikir kalian selama ini kalau demo ya, kalau bacot di medsos kan togut julam jolim. Nah togut itu yang kalian sembah sekarang, nasab. Kenapa coba? Kenapa saya berani berkata seperti ini? Ya dalam faktanya, dari realitanya memang seperti itu. Semua itu kalah oleh nasab. Bahkan malaikat mungkar dan nakir yang hanya menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menerima perintah Allah, tidak menerima perintah siapapun selain Allah, itu bisa dikalahkan sama nasab. Mikir, berarti apa? Kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah itu tersingkirkan oleh apa? Oleh nasab. Jadi apa kalau bukan togut kalau begitu? Apa kalau bukan berhala? Kalau seperti itu, ya nasab itu sudah mereka jadikan togut yang mereka sembah, yang mereka puja, yang mereka muliakan, mereka sanjung-sanjung sampai melebihi kekuasaan Allah. Mana ada kekuasaan Allah dinafikan karena kemuliaan nasab. Dan itu kan ajaran mereka. Malaikat mungkar dan nakir melaksanakan perintah Allah ternyata bisa diganggu, bisa diinterupsi oleh Habib. Berarti apa? Berarti
Habib bisa lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang sudah diperintah oleh Allah diinterupsi, Bahkan yang paling parah tuh cerita siapa? Tentang walaupun dia berkata ini adalah mimpi ya. Ya kebanyakan ajaran mereka memang ya mimpi, jadi gedabrus lah. Halu gitu. Tapi itu dijadikan pijakan atau dasar pedoman mereka dalam beragama, Nah, jadi siapa yang menyembah togut kalau begitu? Mereka. Ya mereka. Udah jelas-jelas mereka punya togut. Nasab anjing ta. Jahiliyah. Dan itu ya kebalik lagi. Itu ajaran jahiliyah. Ajaran sebelum Islam diturunkan. Tanya lagi, Kang. Silahkan, Neng. Mau tanya, Muhyiddin sama budak itu beda nggak? Apa perbedaannya? Kayaknya beda ya. Jadi begini, Muhyiddin itu kan dari bahasa Arab ya. Itu kan dasarnya cinta dan pecinta. Iya, jadi ada pencinta Doraemon. Kalau kita cinta sama istri kita, istri cinta sama suami ya bisa disebut Muhyiddin. Oh, bisa disebut Muhyiddin. Iya. Oh, Saya sebagai tahu. suami ya Muhyiddin kamu gitu, pecinta kamu gitu. Gitu. Nah, cuman kan memang di dalam prakteknya itu mereka memang yang mempopulerkan, mereka yang mengangkat istilah Muhyiddin itu. Dan Terus pengertian Muhyiddin di dalam bahasa Arab, Muhyiddin berarti pecinta. Kalau budak beda lagi berarti kan? ya itu kan budak adalah istilah terhadap orang-orang yang mengaku Muhyiddin, orang-orang yang mengaku pengikut orang-orang tertentu, ya terutama dari kalangan Habaib itu, Habaib dari Bani Ba'alawi. Yang kemudian kenapa bisa disebut ada istilah budak? Ya karena kelakuan mereka memang seperti budak. Budak itu kalau diperintah udah nggak bisa interupsi, udah nggak bisa berargumentasi, pokoknya manut aja gitu. Dan ajaran mereka kan seperti itu. Jadi kesimpulannya Muhyiddin sama budak itu beda ya? Beda jauh bedanya. Ya beda cuman ya kalau dalam prakteknya sekarang yang sering disebut sebagai budak itu yang para Muhyiddin itu gitu. Tapi kalau kata Muhyiddinnya sendiri mah ya bebas lah. Sahawai bisa ngaku Muhyiddin terhadap sesuatu atau terhadap seseorang gitu. Ada Begitu. lagi pertanyaan, Kang? Coba nanya, mana ini? Jadi saya teh lagi ngopi ini teh, aduh tiba-tiba gitu disuruh syuting terus itu apa? Oh, enggak. Dia Tanya jawab pura-pura- katanya. Dia tuh pura-pura terzalimi. Kan pernah nyantri kan, Akang pernah nyantri ya. Ya, Sebagai santri itu kayak gitu nggak harus seperti itu, nggak sampai cium kaki, jalan jongkok. ya kalau di kepada ya kiai dulu kembali lagi kiai di pesantren. kembali lagi kepada masing-masing pesantren, masing-masing itu apa punya pola atau punya tradisi tersendiri gitu ya. Kalau waktu saya nyantri ya nggak ada seperti itu. Misalnya sama kiai saya ya karena kiai saya juga seorang bisa disebut sebagai seorang ulama dan saya mengakui juga ya seorang ulama kiai saya. Kiai besar ya. Ya tidak usah disebutkan lah di sini ya. Terus saya juga menganggapnya sebagai orang tua karena memang akhlak, perilaku dan kesehariannya itu memang seperti orang tua dan memang ya kalau istilahnya mah apa nanti mengayomi, membimbing ya jadi ya pantas. Tapi kita juga tidak berlebihan dan beliau juga tidak menuntut kita untuk berlebihan kepada beliau gitu. Ya kalau ketemu cium tangan ya wajar karena kita terhadap orang tua gitu. Tapi tidak sampai nyium kaki gitu. Apalagi mendak-mendak ya nggak ada gitu. Kalau kita juga kebetulan karena memang di daerah Sunda juga kita ada adab tersendiri ketika berhadapan atau melewati orang tua atau berjalan di hadapan ya sewajarnya aja gitu, tidak sampai berlebihan, apalagi menganggap bahwa meskipun itu kiai kita, ulama kita ya tapi tetap aja seorang manusia biasa gitu. Jadi bisa terkena dosa, bisa melakukan kesalahan. Tapi justru kalau sifatnya begitu justru hormatnya. Nah itulah, jadi kalau orangnya benar, akhlaknya benar-benar mencontohkan Rasulullah, kitanya sendiri yang segan gitu.
Dianya tidak meminta dihormati, dia tidak meminta disanjung-sanjung, dimuliakan, tetapi akhlak beliau memang membuat kita merasa untuk harus memuliakan beliau tanpa tanpa tindakan yang berlebihan ya, tapi kita menganggap dia orang tua, apalagi orang yang memberikan ilmu kepada kita. Ya kita jaga adab-adab kita, tetapi tidak melebihi batas. Tidak lebay lah kalau istilahnya ya, gitu. Gak usah lebay lah, berlebihan ya. Gulu itu namanya ya, berlebihan dalam beragama itu tidak boleh. Itu juga sudah diperingatkan dari dulu sama Rasulullah gitu, sama Allah dan Rasulullah, bahwa gulu itu ya kesananya bakal, kenapa dilarang ya, karena akibatnya bakal buruk, akan mengakibatkan ya kerusakan-kerusakan di dalam agama ini. Ya terbukti sekarang kita bisa lihat sekarang kayak gimana kerusakannya. Kenapa kita harus selalu berbicara, kenapa kita harus selalu vokal tentang masalah ini? Karena ini menyangkut segala aspek dalam kehidupan kita di negara ini. Benar atuh kenapa kita yang sering kita sebut budak-budak, karena kelakuan mereka memang seperti budak, seperti hamba sahaya. Sebenarnya kita tuh sayang sama mereka. Kita tuh peduli sama mereka. Karena apa? Karena masa depan mereka nanti bakal seperti apa. Dan masa depan bangsa ini. Dan itu menyangkut masa depan bangsa ini. Mau siapa yang membangun bangsa ini? Namun generasi mudanya cuman kerjaannya ngebawa-bawa sendal Habib, ngebawa kitab Habib, nyalain rokok buat Habib. Terus mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah keutamaan, bahwa itu sudah sebuah sebuah ibadah yang sangat mulia gitu, sangat tinggi. Dan mereka terlena dengan tipuan, mereka terlena dengan doktrin bahwa ketika mereka melakukan itu, mereka akan dijamin sukses, dijamin selamat dunia akhirat. Makanya mereka jadi males. Pokoknya mah ngikut si Habib, beres kabeh, semuanya beres. Nah, mau jadi apa bangsa ini kalau generasinya sudah seperti itu, tidak mau berusaha, kerjanya demo, sholat di jalan. Teknologi siapa yang mau ngurus? Pembangunan yang harus dilanjutkan sampai ke depan nanti, siapa yang mau melanjutkan? Orang-orang yang cuma bisa mawain bawa-bawa sendal Habib. Kan akang nanti tambah tua ya nanti enggak? Iya, itu karena kenapa kita selalu bersuara, kita tetap bersuara ya karena kita peduli. Kita peduli dengan nasib bangsa ini. Ada kemajuan sedikit, ada pergerakan sedikit, pembangunan di segala bidang. Nyinyir aja bisanya, protes sana sini, kritik, dan kritiknya itu tidak membangun, kritiknya itu pakai menghina. Itu mah bukan kritik, menghina. Jadi yang antek asing itu ya siapa ini mah? Tanya aja sama diri kalian sendiri itu yang berada di golongan mereka. Jadi kalau bicara hal ini ya kita kembali lagi kepada togut ya. Nah, jelas ya. Saya pikir teman-teman pasti paham ya. Kalau mereka bicara togut, balikin aja. Kalian yang punya togut, kalian yang menyembah togut, kalian yang menyembah sesuatu yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan yang bisa disetarakan dengan Allah, atau bahkan sampai bisa menafikan kekuasaan Allah. Begitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang sesat itu siapa? Kumaha jadi Neng? Ada lagi atau udah cukup? Lagi. Aduh, ini banyak pertanyaan teh. Banyak, saya mah orangnya. Kamu teh istri atau jurnalis? Saya mantan marketing. Oh, mantan marketing. Mau tanya Kang, itu kan berarti mereka itu sudah keluar dari ajaran Islam ya, Al-Qur'an dan hadis, karena masih mempertahankan kebudayaan jahiliyah. Ya, yang jelas kalau menurut saya ya ada penyimpangan, ada penyelewengan dari ajaran agama. Dari gitu. Ini kan tapi ini ya tolong dicatat ya. Kalau saya dan saya juga yakin ya teman-teman yang lain juga tidak seperti mereka. Kalau mereka mah berbeda dikit langsung kafir kan. Kita mah enggak. Saya nggak berani bilang mereka kafir. Mereka tetap muslim gitu. Nggak boleh. Iya. Apa yang dikatakan, apa yang mereka keluarkan itu, apa yang mereka dakwahkan itu, padahal keburukan-keburukan itu ada di dalam diri mereka.
Kalau kita menyanggah mereka, kita berargumentasi, kita berhujah dengan apa pendapat kita, opini kita, tapi kita masih punya batasan. Kita mah nggak langsung main kupar kapir. Kita nggak main Syiah. Padahal kalau dilihat kelakuannya mirip Syiah ya mereka. Iya, yang menggugurkan nasab memang siapa? Pada awalnya Syiah tuh. Udahlah segitu dulu ya, udah panjang ini. Udah tuh nanti disabung, aduh capek atuh. Ini saya mau kehampangan ini sini. Jadi begitu teman-teman ya. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata ya. Ini jadi format baru ini saya dapati bahwa saya lebih lancar, saya lebih enak berkomunikasi ketika dengan gaya bahasa saya sehari-hari gitu ya, beginilah. Tapi karena saya tidak mau merepotkan teman-teman harus baca terjemahan, jadi saya tetap pakai bahasa Indonesia ya. Cuman ya logatnya bahasa Sunda begini dan gaya pembawaannya begini, kadang-kadang ada unyang-anying ya, mohon maaf ya. Begitu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat lah ya. Kalau tidak bermanfaat mah ya itu mah ya kesalahan saya lah, kekurangan saya ya. Begitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.